Assalamualaikum anak-anak ibu sekaliannya. Apa kabar kamu hari ini sayang? Baik, sehat, alhamdulillah luar biasa. Syukron ya nak ya. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Islam. Anak ibu boleh buka bukunya di halaman 17 ya sayang. Buka buku kamu di halaman 17 yaitu di bab kedua. Tentang apa bab kedua itu? Tentang Asmaul Husna. Siapa yang tahu Asmaul Husna itu nak? Iya, Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik dari Allah. Ada berapa jumlah Asmaul Husna nak yang kamu tahu? Iya, ada 99 nama-nama Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Itulah yang disebut dengan Asmaul Husna. Baik anak ibu sekalian, yang akan kita bahas Asmaul Husna pada pembelajaran kita yaitu yang pertama As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Sebelumnya kamu boleh lihat bukumu halaman 17. Kita akan sama-sama membaca surah Al-Ikhlas. Nampak sayang? Iya, sekalian buka bukunya, kita mulai dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat ya nak, dimulai dari Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kaitannya dengan sifat nama Asmaul Husna Allah ini yang As-Somad. As-Somad itu artinya yang menjadi tumpuan. Jadi Allah lah yang memenuhi segala kebutuhan makhluknya. Karena segala sesuatu bergantung kepada Allah. Iya benar. Allah itu selalu ada. Allah tidak makan, Allah tidak minum, dan Allah tidak tidur. Dan juga Allah itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Tidak ada yang setara dengannya, dan tidak ada sekutu bagi Allah. Kita akan bahas Qul huwallahu ahad. Itu artinya katakanlah Muhammad bahwa Allah itu Maha Esa. Allahus Somad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah. Iya baik. Jadi Allah lah tempat meminta segala kebutuhan, permohonan, dan harapan semua makhluk. Cara meneladani sifat Allah As-Somad adalah dengan menguatkan niat, tujuan, dan maksud yang kita akan lakukan. Orang yang meyakini sifat Allah ini tidak mengeluhkan kesulitan hidupnya selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menghormati seseorang karena memandang kekayaannya, tidak meminta, memohon, dan berharap kecuali hanya kepada Allah. Baik, kita akan bahas secara terperinci cara meneladani sifat As-Somad ya nak ya. Yaitu yang pertama, selalu meningkatkan diri untuk lebih maju dan berkembang. Kedua, hidup sederhana dan tidak kikir dalam membelanjakan harta di jalan Allah. Iya. Yang ketiga, suka membantu orang lain yang membutuhkan. Keempat, selalu rendah diri dan tidak sombong kepada orang lain. Yang kelima, hidup bermanfaat di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebelum ibu lanjut, kita akan membahas hukum tajwidnya ya nak ya. Sama-sama kembali kita lihat surah Al-Ikhlas. Kita mulai dari ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Itu ada tulisannya ahadun. Nampak nak? Tetapi tidak kita baca baris 2 dari di huruf dal itu. Kenapa nak? Karena itu hukumnya adalah mat apa nak? Bukan mat. Namanya apa?
Qalqalah. Iya benar. Seperti kita ketahui bersama, qalqalah itu ada dua. Satu qalqalah sugro, yang kedua qalqalah kubro. Huruf qalqalah itu ada 5. Qaf, to, ba, jim, dal. Nah, iya. Jadi yang dimaksud dengan qalqalah sugro itu adalah huruf qalqalahnya berbaris mati. Dan biasanya huruf qalqalahnya itu terdapat di pertengahan bacaan. Iya. Lalu qalqalah kubro, tandanya pertama, huruf qalqalahnya berbaris tetapi tidak dibaca barisnya karena kita waqaf atau berhenti. Yang kedua, biasanya huruf qalqalah kubro itu terdapat di akhir kalimat. Iya, baik. Ini berarti hukum bacaannya apa, Nak? Qalqalah kubro atau qalqalah besar. Bagaimana cara membacakannya? Diguncangkan huruf dalnya. Qul huwallahu ahad. Hu ahad. Iya, gitu bunyinya. Allahus somad. Allahus somad. Diguncangkan. Lam ya. Mim mati berjumpa dengan ya itu namanya izhar safawi. Iya, izhar safawi. Lam yalid. Lam yalid. Ini memang nyata huruf dalnya berbaris mati. Berarti hukum bacaannya adalah iya, qalqalah sugro. Walam yulad. Apa ini, Nak? Iya, huruf qalqalahnya, huruf dalnya berbaris mati. Ini berarti qalqalah apa namanya? Qalqalah sugro, baik anak ibu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini berarti qalqalah kubro. Iya. Insya Allah kalau anak ibu selalu berlatih dan sering membaca buku tajwid, mungkin kamu akan lebih memahaminya ya, Nak ya. Iya, baik. Sekarang kita lanjut dengan sifat Allah yang kedua, nama-nama Allah yang kedua yaitu Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya yang maha kuasa. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang maha menentukan segala sesuatu menurut kehendaknya. Allah berkuasa menjatuhkan sanksi dan berkuasa pula melimpahkan rahmat bagi yang dikehendakinya. Hukuman Allah kepada orang yang menentangnya sangat keras. Tetapi ingat, Nak, cintanya Allah kepada orang yang taat itu adalah sangat lembut. Iya, baik. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kuasa atas segala sesuatu. Dia berkuasa melemahkan yang kuat dan menguatkan yang lemah, memenangkan yang kalah dan mengalahkan yang menang, memuliakan yang hina dan menghinakan yang mulia, menjadikan orang yang membenci untuk saling mencintai dan sebaliknya, melindungi siapapun yang meminta perlindungannya. Ingatlah, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu meliputi segala sesuatu. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Iya, dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Lalu sayang, bagaimana cara kita meneladani sifat Al-Muqtadir? Yaitu dengan memiliki sifat atau sikap sebagai berikut. Pertama, kita tidak malu untuk bertanya ketika kita belajar di kelas. Kedua, selalu semangat dalam belajar. Ketiga, disiplin dalam memanfaatkan waktu. Keempat, meningkatkan kualitas diri. Dan yang kelima, merasa tidak pernah cukup dengan kemampuan yang ada. Jadi sudah berapa yang kita bahas, Nak, tentang nama-nama Allah? Iya, sudah 2. Yang pertama tadi apa, Nak? As-Somad, artinya Allah yang menjadi tumpuan. Lalu yang kedua Al-Muqtadir, artinya Allah yang maha kuasa. Naam, baik anak. Fahim tuh? Fahim. Nah, iya, Nak. Kita lanjut sekarang sifat Allah atau nama Allah Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya yang maha mendahulukan.
Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Muqaddim, selalu mendahulukan petunjuk sebelum peringatannya, mendahulukan peringatan sebelum siksanya, mendahulukan hidayah sejak lahir sebelum datangnya peringatan. Kalau kita di madrasah, Al-Muqaddim itu artinya terdahulu atau sedia. Iya, benar. Jadi Allah itu selalu mendahulukan kepentingan makhluk-makhluknya atas amalan-amalan ibadah untuk hambanya. Baik. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat 17 dan 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha mazmuman madhura. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang dunia, maka kami segerakan baginya di kehidupan dunia. Ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat, yaitu neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Bagaimana cara meneladani sifat Al-Muqaddim? Yaitu dengan memiliki sikap sebagai berikut. 1. Lebih banyak berbuat daripada banyak berangan-angan. Dia banyak melakukan daripada hanya berangan-angan. Yang kedua, menunjukkan kerja keras dan semangat pantang menyerah daripada berputus asa dan menyesali nasib. Ketiga, menunjukkan niat belajar yang baik sebelum menuntut hasil yang baik. 4. Menunjukkan prestasi yang tinggi sebelum mengharap menjadi juara ke kelas. Yang kelima, melakukan hal-hal yang bermanfaat. Iya, baik nak. Baik anak-anak, kita lanjut sifat Allah yang terakhir yaitu Al-Baqi. Iya. Al-Baqi artinya yang maha kekal. Al-Baqi adalah sifat yang mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Mustahil penyembah akan menyembah kalau suatu saat yang disembah tidak ada lagi. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala kekal dan abadi. Iya benar nak. Seluruh makhluk akan berakhir masanya bersama waktu yang telah ditentukan untuknya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan tetap kekal dan abadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 26-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Seorang hamba yang meneladani sifat Allah ini hendaknya meyakini dengan sepenuh hati bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal. Kita yang meneladaninya juga dituntut sabar dalam mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menjauhi larangannya dan sabar dalam menerima berbagai macam ujian atau cobaan. Cara meneladani sifat Al-Baqi yaitu dengan memiliki sifat sebagai berikut. 1. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal lebih besar daripada mencintai orang tua, teman dan orang lain. Kedua, beribadah sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Yang ketiga, mengamalkan ilmu dengan berbagai amal kebaikan. Keempat, berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Yang kelima, bersikap amanah dalam kedudukan yang diberikan kepada kita. Jadi sudah berapa nak? Iya, sudah ada 4 sifat atau Asmaul Husna yang sudah kita bahas. Yang pertama, As-Somad. Apa artinya nak? Yang menjadi tumpuan. Yang kedua adalah Al-Muqtadir, artinya yang maha kuasa. Yang ketiga
Al-Muqaddim, yang maha mendahulukan atau yang terdahulu. Yang keempat, Al-Baqi, artinya yang maha kekal. Dari keempat Asmaul Husna yang sudah kita bahas, mudah-mudahan ada bermanfaat bagi ananda ibu sekalian. Kamu dalam kehidupan sehari-hari dapat mengamalkannya. Dapatlah kamu menantinya menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik nak, sebagai tugas untuk kamu di rumah, silakan kamu kerjakan amalia. Baca dan hafalkan 4 Asmaul Husna beserta artinya. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai dengan hati nuranimu. Itu ada 5 pertanyaan di situ nak yang harus kamu centang. Kalau kamu setuju, centanglah kolom setuju. Kalau kamu tidak setuju, centanglah kolom tidak setuju. Ibu akan buat satu panduan kepada kamu sekalian. Lihat pertanyaan nomor 1. Semua makhluk hidup akan binasa. Yang kekal dan abadi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setujukah kita itu nak? Setuju. Iya, baik. Berarti yang dicentang apa sayang? Setuju. Iya, naam. Bagus anak ibu semuanya ya. Itulah yang akan kamu kerjakan di rumah. Lalu tentang catatan, supaya anak ibu tidak terlalu banyak mencatat nantinya, kamu boleh mencatatnya dari intisari yang di halaman 25. Nampak? Intisari halaman 25 dari nomor 1 sampai nomor 8. Iya, jadi tugas anak ibu pertama apa nak? Mencatat intisari dulu, yang kedua baru mengerjakan amaliyahnya. Iya, nanti kalau diskusi itu ibu rasa tidak perlu kita kerjakan ya sayang ya, karena kita tidak bisa bertemu. Nanti kalau sudah kamu laksanakan itu, kamu kerjakan, kita lanjut di soal berikutnya. Tapi itu dulu ya nak ya. Iya, demikian anak ibu sekalian. Semoga anak ibu tetap dalam keadaan sehat walafiat, jaga kesehatan, dan mudah-mudahan kita nantinya akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Salam anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.